Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang telah datang dan berhadir karena Allah, maka Allah akan membalas insyaAllah dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih berada di dalam bab kemuliaan atau pahala bagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu. Dan di pertemuan kita terakhir minggu yang lalu, kita sudah menyempurnakan pembahasan kenapa Rasulullah menyebut orang alim lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Dan kita sudah jelaskan alasan-alasannya, yang pada intinya adalah orang-orang yang alim lebih dimuliakan daripada ahli ibadah tapi tidak alim. Kita lanjut ke hadis berikutnya dari Abi Musa radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, masalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilm kamathali ghaisin asaba ardan fasada. Rasulullah mengatakan permisalan aku diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk dan ilmu, itu sama seperti ghais, hujan yang jatuh di atas satu tanah. Jadi Rasulullah ingin memberi gambaran kepada kita bahwa ada beberapa tingkatan orang yang menerima hidayah dan ilmu dari Rasulullah. Rasulullah menyatakan perumpamaannya, aku diutus untuk kalian untuk menyampaikan hidayah dan ilmu. Perumpamaannya bagaikan ghais. Ghais itu hujan yang bermanfaat, itu disebut ghais. Kalau matar, jadi hujan itu macam-macam namanya. Kalau matar itu hujan yang bisa membawa bencana. Hujan juga tapi bisa membawa bencana. Contohnya Allah sebutkan
dalam surah Asy-Syu'ara, fa amtarna 'alaihim mataran fasa'al munzirin, fa amtarat su'al munzirin. Ketika Allah turunkan hujan kepada kaum yang melawan Allah, maka Allah binasakan mereka dengan hujan itu. Tapi kalau disebut ghais, itu hujan yang membawa manfaat, bukan menjadi bencana. Nah, bagaimana permisalan tingkatan orang-orang yang menerima ilmu dari Rasulullah? Itu juga bisa menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Di antara kita berbeda-beda tentang menerima petunjuk dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 tingkatan, dan Rasulullah memisalkannya dengan hujan yang jatuh di atas tanah. Yang pertama, hujannya jatuh di atas tanah yang fasadat. Ketika jatuh, hujan itu menyerap, jadi tanah itu mampu menyerap hujan. Wa kanat minha ta'ifatan tayyibatan qabilatil ma'. Jadi tanah yang pertama itu ketika datangnya hujan, dia mampu menyerap dan menyimpan air. Dia serap, dia simpan air. Lalu kemudian wa ambatal kala wal ushb al katsir. Lalu kemudian tanah itu menumbuhkan rumput ilalang dan rumput rumput yang banyak. Jadi ini model tanah pertama, terima hujan, disimpan, lalu dia menjadi subur dan dia tumbuhkan banyak tumbuhan di atas tanah tersebut. Itu model tanah pertama. Nanti disebutkan oleh Nabi bagaimana maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana minha ajadib. Model tanah kedua yaitu tanah ajadib. Bagaimana tanah ajadib itu? Amsakatil ma', dia tidak bisa menyerap air, jadi airnya tergenang di atasnya, air tidak mau miu. Fanafa'allahu biha an-nas. Tapi walaupun tergenang, tidak bisa diserapnya, tapi air itu tetap bermanfaat. Fasyaribu, jadi ketika sudah tergenang banyak, orang-orang akan minum dari air tersebut. Wasaqau, orang bisa bercocok tanam, ya orang bisa melakukan mengambil air untuk kehidupannya selain daripada minum. Wazara'u, orang bisa bercocok tanam, jadi bisa diambil untuk disiram kebun, buah-buahan, macam-macam. Nah, ini model tanah yang kedua. Dari tanah kedua ini model danau, model tanah-tanah yang danau. Dia tidak menyerap air ke bawah, dia tahan air dan bermanfaat untuk orang dengan cara diambil jadikan bahan-bahan untuk menyuburkan tanaman mereka. Lalu tanah yang ketiga, wa asaba ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Ada tanah model ketiga, ketika menerima hujan, tanah itu disebut dengan qi'an. Bagaimana modelnya? La tumsiku ba'an wa la tumbitul kala. Tak bisa menyerap hujan, juga tidak bisa menumbuhkan berbagai ilalang atau rumput. Serap tidak,
lalu kemudian juga tidak bisa menumbuhkan apapun, tidak bermanfaat. Ini model tanah ketiga. Jadi kalau tadi yang kedua, tanahnya terendam, airnya terendam, menjadi anak danau atau apa saja, kemudian dimanfaatkan. Yang ini tidak terendam, tapi tidak juga bisa bermanfaat, tidak bisa menumbuhkan apapun, jadi hilang sendiri airnya. Fadzalika masalu man faqaha fi dinillah. Begitulah perumpamaan orang yang menuntut ilmu agama. Ya. Nafa'ahu ma basa'ani Allah bihi wa 'alima wa 'allama. Kemudian barulah Rasulullah mengatakan, orang dalam menerima ilmu hidayah, ilmu agama atau bentuknya hidayah, itu yang pertama adalah seperti tanah tadi, seperti tanah yang pertama. Ya, dia menyerap, setelah dia serap, lalu dia simpan di dalam tanah, lalu dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi tanahnya subur sekali. Itulah contoh orang yang setelah menerima ilmu agama, dia menyerap untuk dirinya, lalu dia tumbuhkan ilmunya untuk orang banyak, bermanfaat. Alima wa 'allama, dia berilmu dan juga bermanfaat. Dan ini adalah orang yang paling baik, paling mulia di sisi Allah. Kita ini dalam kehidupan kita dapatkan orang-orang seperti ini. Waktu belajar bersungguh-sungguh, dia serap semua ilmu. Allah beri kekuatan untuk menghafal. Lalu setelah dia hafal, dia faham, dia serap. Serap itu maksudnya kedra, gamai. Dia mengamalkan untuk dirinya. Ketika dia tahu bahawa ini haram, ini halal, maka dia menahan diri dari yang haram. Ketika dia tahu bahawa pekerjaan ini banyak pahalanya, dia tahu, lalu dia amalkan untuk dirinya sendiri. Dia serap di dalam hatinya. Maka tipe ini sudah alim saleh. Alim saleh. Dia alim malam tahajud. Dia alim, dia tahu tentang keutamaan salat duha, dia lakukan salat duha. Dia tahu keutamaan salat berjamaah, dia lakukan salat jamaah. Jadi ada tuntut ilmu, kita ibaratkanlah tuntut ilmu di pesantren, 6 tahun pulang, berubah menjadi orang yang menyerap. Dia sendiri baik dan saleh. Lalu kemudian ditumbuhkanlah rumput-rumputan dan ilalang, artinya semua tumbuhan tumbuh. Lalu dia mulai mengamalkan ilmunya, berilmu lalu dia amalkan. Mulailah dia berfikir bagaimana memperbaiki umat. Pedang pesantren lagi yang lain, kemudian dia ajarkan semua ilmunya, dan dalam keadaan dia menjadi tauladan, panutan. Ini tipe pertama yang paling baik. Makanya Rasulullah memuji orang-orang yang menuntut lalu memberi ilmu dari hasil yang dituntut. Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian, salah satu ciri-cirinya adalah dia belajar ilmu Al-Quran, lalu dia mengajarkannya pada orang lain. Jadi belajar Quran itu bukan hanya belajar cara baca, itu kan belajar untuk memperbaiki bacaan saja. Bukan hanya belajar tentang tajwid, makharijul huruf, macam-macam. Belajar Quran itu belajar memahami maksud Allah. Karena Quran itu kan komunikasi kita dengan Allah. Bagaimana orang yang hari ini belajar tajwid saja tapi enggak pernah solat? Berarti hanya mufhum, cuma murno huruf-huruf saja, murno mat ini, mat itu, macam-macam. Dia tahu banyak, tapi dia lupa Quran itu diturunkan untuk dipelajari isinya. Jadi dengan pelajari isinya orang faham. Sekarang coba lihat,
Banyak sekali orang yang mempelajari Quran, belajar Iqra, bagus, itu wajib itu. Tapi kemudian dia tidak belajar isinya, maka tidak timbul rasa takut pada Allah. Padahal Quran itu disuruh pelajari sampai ke isinya, mana yang halalnya, mana yang haramnya, mana yang dianjurkan, mana yang tidak dianjurkan, itu disuruh pelajari. Lalu kemudian jadi orang seperti ini setelah belajar, dia ajarkan orang, dan dia jadi pendakwah. Dia merasa gelisah kalau orang lain masuk neraka, maka dia mendakwahkan ilmunya. Ya. Ini adalah tipe tanah sudah menyerap, dirinya bagus, lalu dia mencoba memberi manfaat kepada orang lain. Inilah yang nanti menjadi salah satu amal jariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara 7 amal jariyah, salah satunya adalah man 'allama ilman, orang yang pernah mengajarkan ilmu. Ini enggak mesti orang-orang pesantren atau urung daya, bapak-bapak belajar dari masjid ke masjid, ya, mulai banyak tahu. Walaupun disuruh baca kitab mungkin enggak bisa, karena background bahasa Arab mungkin enggak belajar, tetapi faham, sudah mulai banyak tahu, ini faham, ini begini, ini begini. Lalu bapak amalkan. Setelah tahu, bapak amalkan untuk diri sendiri. Sudah mulai dulu, sebelum turunnya hidayah kepadanya, dia mungkin orang yang tidak suka salat, macam-macam. Setelah dapat ketukan dari Allah, lalu dia amalkan untuk dirinya, dia mulai rajin beribadah kepada Allah, dan dia mulai ajarkan anak-anaknya, dia ajarkan istrinya. Jangan mentaka kai tamang kan. Jadi anak mencis tadi, enggak mesti, tidak mencis harus 6 tahun, 7 tahun di pesantren, enggak. Karena ilmu itu bisa didapatkan di mana pun. Ya. Bahkan banyak anak SMA yang saleh, yang lebih saleh daripada anak-anak pesantren. Ya, banyak. Baik. Jadi itu golongan yang pertama. Ini yang paling mulia. Ini kalau di masa Nabi, ya, tipe sahabat yang pertama itu Abu Bakar dapat ilmu, diamalkan, lalu dia dakwahkan. Umar, Uthman, Ali dapat amal dulu pribadi, dia dakwahkan. Jadi orang untuk mencari celah kejahatan atau akhlak buruk dari Abu Bakar enggak dapat, karena duluan dia amalkan dulu. Menyorong-nyorongkan pegah gegap tapi draw ke masalah. Ini yang tipe kedua nanti. Makanya tadi Nabi menyebutkan yang pertama, tahu, menyerap pada diri sendiri, lalu dia amalkan untuk orang lain, dia sebarkan. Nah, tipe yang kedua, wa masalu man lam yarfa' bizalika ra'san. Tipe kedua itu orang yang tidak bisa setelah terima ilmu, enggak bisa diserap. Kan tadi tanah yang kedua namanya ajadib. Tanah ajadib itu kalau terima hujan dia enggak bisa nyerap, tapi tertampung airnya, masih bermanfaat. Ini tipenya bagaimana, Pak? Tipe kedua orang terima ilmu, sesudah belajar dia enggak bisa amalkan untuk dirinya sendiri, tapi banyak pengetahuannya. Kita tanya ini faham, kita tanya ilmunya faham. Terus bab ilmu mawaris, bagi warisan kita tanya sama dia, nyopo hukum semua faham. Yang jangan suruh amalkan, dia enggak bisa amalkan. Maka tipe seperti ini le ilmu, tapi hanya kebut kero ke. Jadi dia tahu tahajud itu adalah amalnya orang-orang saleh, amalnya para wali-wali Allah, tapi dia tahu, tapi tidak dia pernah lakukan. Dia tahu bahwa bersedekah itu luar biasa pahalanya, bahkan bisa menjadi pencegah dari masuknya kita ke api neraka. Tapi dia faham, mafhum, dia yang kiban pahala sedekah
dengku, mungkin pahala sedekah ustaz. Dia bilang, dia sebutkan dalilnya, oh itu pahala sedekah itu bagaikan satu pohon bercabang 7 ya, satu cabang itu nanti ada 100 buah. Jadi 1000 itu bisa sampai 700.000 pahalanya kalau 1000. Itu dilihat bagaimana ikhlas, bagaimana kesusahannya mengeluarkan. Dia bisa jelaskan itu. Kalau kita tanya masalah zakat, dia bisa jelaskan semua. Tetapi sedekah hantum, bagi zakat hantum, dia cuma pintar tentang ilmunya tapi tidak pintar mengamalkannya. Jadi punya ilmu wakaf habis bagusnya. Oh, rukun wakaf adanya, waqif adanya, mauquf adanya, ini semua faham. Yang enggak pernah apa? Wakaf. Ilmu yang tak gaya bagusnya. Ini tipe kedua kata Nabi. Dia tidak bisa serap pada dirinya. Ilmu dia tapi enggak bisa dia lakukan. Yang begini banyak sekarang, pada akhir zaman banyak begini. Tapi walaupun begitu kata Rasulullah, air yang tertampung di atas tanah tadi enggak bisa diserap, masih bisa digunakan orang. Maksud masih bisa digunakan orang. Orang kalau nanya sesuatu ke dia, nanya sesuatu ke dia, kibanyo, jenyo dah pedang Jumaat baru Sabtu, oh anjut kata dia. Pokoknya dia bermanfaat lah. Kalau dia penghafal Quran, dipakai orang, artinya dipakai orang nanya ini ayatnya di mana, kemudian kadang-kadang 3 gedang macam-macam. Artinya masih bisa digunakan orang, tapi dia tidak mengamalkan untuk dirinya sendiri. Nah, yang model begini adalah tanah kedua. Ini seperti perkataan Nabi, perkataan Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Kenapa engkau menyuruh manusia berbuat baik sedangkan engkau melupakan dirimu sendiri? Ini tipikal penceramah punya pegah kegop masya-Allah. Turun dari mimbar, kita lihat dia tidak nampak ciri-ciri apa yang dia bilang tadi berusaha sama sekali. Ini model yang keduanya. Apakah ini orang yang baik? Kalau dia sekedar tidak mengamalkan saja tapi tidak jatuh ke maksiat, maka dia termasuk orang yang merugi. Hanarit kedesya cuma merugi, rugo na ilmi. Gonya hana kebubun maksiat, dia enggak lakukan maksiat, tetapi dia tidak amalkan apa yang dia tahu. Ini termasuk golongan wal asri innal insana lafi khusrin. Karena yang tidak merugi itu yang kan disebutkan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang tidak merugi itu yang amilus shalihat, setelah tahu beramal saleh. Jadi ini tidak sampai jatuh ke dosa tapi hidupnya merugi. Rugi ilmunya, rugi kekuatan hafalannya. Wate Tamurno kadang-kadang di pesantren dah hafal ini, dah hafal ini. Kita hafal matan alfiyah, kita hafal nahu, kita hafal macam-macam. Begitu sudah di masyarakat, sudah tidak ada manfaat. Bukan tidak ada manfaat, tidak bisa mengamalkan apa yang dia tahu pada dirinya sendiri. Tapi kalau disuruh baca suruh baca ini, suruh baca itu, dia faham semua. Nah, ini tipe yang kedua kata Nabi. Dan tipe yang ketiga adalah walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Itu tipe ketiga, tipe yang tidak bisa menyerap hujan dan juga tidak bisa menumbuhkan apapun. Diserap tidak, ditampung tidak, bermanfaat tidak. Hanya modal gelai. Jadi ini tipe Nabi datang menyampaikan kebenaran tapi dia tidak mau terima. Tidak mau terima ditolaknya Nabi, dan juga dia tidak memberi manfaat apapun kepada orang lain. Tipe-tipe para munafikin di masa Nabi, setipe-setipe dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Dia tahu kebenaran itu tapi dia tidak
tidak menyerapnya, tidak mau terima, dan juga tidak bisa memberi manfaat pada dirinya dan orang lain. Jadi model-model begini Pak, itu hidupnya di masyarakat hanya manfaat apa. Bahkan kadang-kadang yang ada cuma menyusahkan orang. Kehadiran dia di tengah masyarakat membuat orang kampung selalu siap siaga. Dia menyota demeng tapuk, menyota demeng tapuk. Mana ulung kami ini. Ini model-model begitu ahli maksiat di tengah masyarakat. Walaupun dia mukmin, tetapi ilmunya tidak ada sedikit pun yang bisa diamalkan dan tidak bisa diberi manfaat pada orang lain. Inilah tipe terburuk dalam menerima ilmu. Sekarang tinggal rasakan pada diri sendiri. Coba kita fikir-fikir, long hoi tamang, long hoi tang, long hoi tamang nama Isa benar ustaz tang, misalnya itu sudah baik ya. Enggak mesti jadi orang yang duduk di atas meja kasih ceramah begini, enggak mesti. Bermanfaat untuk keluarga saja. Jadi setelah belajar ilmu di masjid, diajarkan tentang satu hadis tentang masalah keluarga, dia dengarkan ternyata Nabi mengajarkan seorang suami itu untuk tidak berperilaku kasar pada istrinya, disuruh cari nafkah, berikan harta yang halal, sayangilah istri, sayangilah anak, macam-macam. Setelah tahu, dia serap, lalu dia amalkan di rumahnya, berubah Pak, pulang dari masjid berubah jadi orang baik. Lalu mulailah diajarkan ke anaknya, nak, nanti kalau kamu menikah, jangan kamu pukul-pukul istrimu. Jangan kayak ayah dulu. Ayah dulu 5 tahun pertama habis mamakmu lah, tinggal tulang, lalu tumbuh kulit sikit-sikit pun setelah itu. Tapi sekarang ayah sudah tobat. Dan sudah mulai itu, dia serap ilmunya, dia mulai diajarkan ke anaknya. Seorang isteri pun begitu, setelah mengaji, tahu betapa besar durhaka pada suami, dan tahu kedudukan suami lebih utama daripada kedudukan orang tuanya. Pulang sudah mulai berubah, dia serap, dia amalkan. Sampai pergi belanja pun dia telepon suami sebentar-bentar, bang, lo lonjak belanja, nabi izin dia tu. Kata suami, kau kajak aja dah kan, aduh kau padung tun ke kelakar izin dengan ini. Tapi itu menunjukkan dia perempuan yang baik. Jadi diamalkan. Setelah itu diajarkan anaknya, diajarkan tetangganya. Begitu ada tetangganya ribut, dia mulai mengatakan, jangan begitu, karena begini. Cobalah ikut pengajian sekali-sekali. Nanti pulang kita makan mie pakai telur unta, kita dapat jual mie, tajak abut tiga ke. Dia mulai amalkan. Jadi komplek itu asal bergaul dengan dia sudah jadi orang baik. Inilah tipe pertama yang paling baik. Dan ini Pak jariahnya itu kuat sekali. Dia meninggal, banyak orang baik di tangannya, diajarkan lagi ke anaknya, maka semua pahala kebaikan yang ada di komplek atau di kampung kita, karena kita yang memulai kebaikan itu, dialirkan Allah menjadi pahala kita. Jadi gaji pensiun kita di alam barzakh. Ini orang pertama yang paling hebat. Maka apa yang kita tahu, amalkan, lalu berikan manfaat kepada orang lain. Nah, kalau bisa yang tipe kedua jangan. Hanya bisa tahu tapi tidak mengamalkan, karena itu ciri-ciri munafik. Kita tahu bahwa berjamaah itu dianjurkan oleh semua dalil-dalil, walaupun cuma berbeza-beza hukum. Ini contoh paling sederhana. Misal contohnya mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan berjamaah itu sunnah muakkad. Lalu mazhab Syafi'i mengatakan berjamaah itu, salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Mazhab Hambali fardu ain. Tapi semuanya menganjurkan berjamaah. Artinya kata Ibnu Mas'ud, di antara tanda-tanda kemunafikan yaitu laki-laki yang selalu salat tidak berjamaah. Di antara tanda-tanda ciri-ciri kemunafikan, salatnya ada tapi tidak mau berjamaah. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan salat sendiri kalau salat wajib. Rasulullah tidak pernah menjadi imam bagi Aisyah di rumahnya, tidak pernah. Dia tahu itu, tapi tak diamalkan. Kedua ilmu hantam, kerja hantam. Padahal dia orang yang dianggap tahu banyak masalah itu, tapi hantam. Oh, dia jamaah di masjid lain, wallah alam, itu bagus. Artinya tak mesti di masjid kampung kan solat itu kan. Tetapi kalau dia tidak amalkan itu, maka dia jadi orang yang kedua. Dan ini tidak baik. Kalau dibiasakan begini, maka dia
nanti bertanggungjawab di hadapan Allah. Menuntut ilmu hanya kemitapeng kata gaya. Menuntut ilmu tidak mau diamalkan, itu adalah bahagian daripada kemarahan Allah untuknya. Dan yang paling harus dihindari adalah golongan ketiga, manfaat hana, untuk sendiri enggak bisa masuk. Ketika kita kabarkan, hai, haramnya enggak boleh makan sambil berdiri, enggak boleh makan, enggak boleh minum dengan tangan kiri, dia lihatnya kita, urusankah? Urusankah? Jaro ke, ke kata dia. Pokoknya ada ke mendung kata dia. Urusankah? Dinasihati tak bisa, enggak bisa masuk. Begitulah Rasulullah menasihati Abu Jahal, enggak bisa masuk. Sudah enggak bisa masuk, tidak ada apapun yang bermanfaat. Hidup hanya untuk menyusahkan orang. Ini manusia terburuk. Kalau mati dalam keadaan ini, maka matinya su'ul khatimah. Memang sekarang orang enak-enak hidup, kan macam-macam orang, karena pikir begini, ini dunia, siapa yang mau berurusan dengan saya, ini dunia ini. Dia apalagi punya backing, punya macam-macam, suka-sukanya. Karena dunia ini jangan harap ada kesempurnaan dalam keadilan, tidak ada. Ferdi Sambo saja enggak jadi mati, dari hukuman mati berubah jadi hukuman seumur hidup. Istrinya dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Apa yang diharap dari dunia ya Umat? Apa yang diharap? Maka oleh karena itu, tuntutlah ilmu, datang ke masjid ikhlas, yang sudah tahu bawa pulang.